wabarakatuh, sahabat keluarga Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Herliana Rizka dan narasumber saya yang luar biasa, Nur Hasanah. kami adalah dosen Universitas Sespati Yogyakarta. Oke, kali ini kita mau bahas tentang gender ya. Jadi nanti keluarga-keluarga muda ini bagaimana sih menerapkan gender equality ya di dalam keluarganya begitu. Nah, karena penting sekali ya kita bahas tentang ini. Kenyataannya di seluruh dunia ya, tidak cuma di Indonesia ini. Pada saat pandemi ini, kekerasan berbasis cisgender itu meningkat 60% loh, begitu. Jadi luar biasa sekali ya, dan memang tidak hanya perempuan yang terdampak, tetapi memang yang paling terdampak untuk terkena kekerasan berbasis gender ini memang perempuan begitu ya. Oke, kita bahas dulu nih, Mbak Nur, kira-kira apa sih bedanya jenis kelamin dan gender gitu? Baik Mbak Rizka, waduh serem sekali ya. Harusnya pandemi ini bisa membuat keluarga itu menjadi harmonis ya Mbak Rizka. Kenapa? Karena yang tadinya itu kita tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga, tetapi dengan adanya pandemi kita menjadi lebih banyak waktu di rumah sehingga kita lebih sering berkumpul dengan keluarga. Tapi justru ternyata hal ini menyebabkan kekerasan ya. Betul. Berbasis gender. Nah, perlu diketahui bersama ya teman-teman keluarga Indonesia, perbedaan antara jenis kelamin, jenis kelamin dan juga gender. Kalau jenis kelamin itu sifatnya kodrati ya teman-teman keluarga Indonesia, yang mana ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perannya. Apa saja? Contoh adalah peran perempuan saat menyusui. Ini tidak bisa diwakili atau dibantu oleh suami, atau digantikan dipertukarkan dengan suami, dengan laki-laki itu tidak bisa. Termasuk dengan peran melahirkan, peran hamil ya, ini tidak bisa ditukar dengan suami. Begitu juga dengan gender. Kalau gender perbedaannya adalah peran yang bisa ditukar dengan suami. Contohnya apa? Jadi sifatnya kalau peran gender ini lebih kondisional ya. Contohnya adalah peran-peran di dalam rumah tangga seperti pekerjaan rumah tangga, kemudian kebutuhan rumah tangga, bekerja di luar. Nah, ini masuknya ke peran gender, yang mana saat ini ya pekerjaan mencari nafkah itu tidak hanya bisa dilakukan atau dibebankan kepada laki-laki atau suami, tetapi perempuan juga bisa membantu ya sebagai bentuk untuk memperkuat ketahanan keluarga ya dengan membantu bekerja di luar, termasuk yang laki-laki atau suami itu juga bisa membantu pekerjaan istri di rumah. Misalnya menyapu, membantu mencuci piring. Nah, ini adalah contoh-contoh peran gender di dalam pernikahan atau rumah tangga, Mbak Rizka. Oke, menarik sekali ya. Jadi stereotip atau yang ada di masyarakat itu biasanya kan perempuan itu ya masak, kalau laki-laki itu ya mencari nafkah. Jadi peran wanita itu ya, kalau orang Jawa bilangnya dapur, sumur, kasur aja, itu sebenarnya itu adalah sebuah diskriminasi ya. Iya, betul sekali. Dan ini terjadi secara terus-menerus, turun-temurun gitu ya. Apalagi yang sangat mempercayai budaya sebetulnya ya. Budaya, kalau agama tidak ada yang mengajarkan bahwa pekerjaan perempuan itu murni menjadi tanggung jawab perempuan, seperti tadi pekerjaan yang notabene adalah gender, berbasis gender, seperti pekerjaan rumah ya, itu sebetulnya tidak ada tuntutannya bahwa pekerjaan rumah itu menjadi tanggung jawab hanya seorang istri atau perempuan. Baik. Jadi memang miris sekali seperti data yang saya ungkapkan di awal tadi ya, bahwasanya kekerasan berbasis gender ini meningkat 60%. Jadi wanita itu even dia di rumah sendiri yang seharusnya dia itu bisa merasa safe, bisa merasa aman di rumah, ternyata jadi malah korban kekerasan. Walaupun memang ya contohnya saja, kalau saya
setahu saya ya, kalau perempuan kan memang banyak bicara. Jadi kalau yang berpotensi untuk terkena kekerasan dalam hal berbicara gitu ya, itu laki-laki yang kena, yang terdampak gitu ya. Tetapi kalau yang lain-lain itu memang cenderung ke arah wanita begitu. Iya betul, seperti misalnya seorang suami yang membiarkan istrinya pontang-panting misalnya ya, sudah bekerja di luar, membantu mencari nafkah, masih mengurus anak-anaknya banyak misalnya dengan jarak yang dekat-dekat misalnya, masih menyusui pula, malamnya harus begadang dan dengan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tetapi suami tidak membantu, dan itu merupakan suatu kekerasan. Betul, itu suatu kekerasan, dan itu memang betul sekali apa yang tadi Mbak Nur Hasanah ungkapkan. Itu memang ada sebuah film yang diputarkan pada waktu kemarin saya ikut pelatihan juga, itu memang seperti itu. Jadi dimulai dari film itu sebuah keluarga yang ada anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak perempuan dari pagi sama ibunya sibuk segala macam, sedangkan anak laki-laki dengan suaminya, dengan ayahnya itu cuman bangun, nunggu makanan, padahal udah dipertontonkan begitu sibuknya kegiatan pagi hari gitu. Dan kalau saya lihat juga dari podcastnya Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan gitu ya, kalau di Indonesia ini alhamdulillahnya untuk hal gaji gitu masih setara, sedangkan di luar sana itu banyak juga yang gender ini perempuan walaupun kerjanya sama tetapi yang diperoleh gajinya berbeda. Nah ini juga sesuatu yang sangat memprihatinkan. Oke, tentunya ya. Iya, oh itu sebabnya ya Mbak Rizka, mungkin bagi kita ya teman-teman sahabat keluarga Indonesia yang nantinya akan menikah dan membina rumah tangga, tentunya akan memiliki anak ya insya Allah. Iya. Ketika memiliki anak dan anaknya ada anak laki-laki, maka mungkin lebih baik untuk anaknya dididik secara dini. Betul. Supaya mengetahui kesetaraan gender. Betul, ya. misalnya saja dengan contoh-contoh ini ya, klasik ya, misalnya tentang pembagian peran antara siapa yang masak, siapa yang mencuci mobil begitu. Meskipun hal-hal sepele ya Mbak Iya. Rizka, hal sepele, meskipun misalnya kita mintai tolong untuk menyapu dan menyapunya tidak bersih pun tidak masalah. Karena tujuan kita adalah untuk mengedukasi anak kita supaya nantinya lebih memahami tentang gender equality ini, sehingga nantinya ketika dia mempunyai istri, dia tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya, pengertian terhadap istrinya, sehingga kebahagiaan, keharmonisan dalam suatu rumah tangga itu akan tercipta. Betul, karena anak-anak laki-laki yang memang sudah dari kecil itu diberikan edukasi bahwa menyapu, memasak, pekerjaan rumah tangga yang lain itu bukan hanya tanggung jawab perempuan, itu akan menjadi suami yang lebih wise, mungkin yang lebih bijak. Jadi merasa nanti kalau membantu istrinya tuh bukan merendahkan harga dirinya. Iya, betul tetapi sekali. memang itu adalah sebuah, justru dia harga dirinya akan meningkat dengan menunjukkan sikapnya dia yang mampu dan mau membantu istrinya. Begitu betul? Iya, betul sekali Mbak Rizka, dan itu merupakan salah satu bentuk laki-laki dalam mengayomi istri ya Mbak Betul Rizka sekali. ya. Nah ini yang perlu dipahami ya, mungkin bukan karena merendahkan ya, sekali bukan. lagi. Jadi harus digarisbawahi ya bahwa seorang laki-laki yang membantu perempuan itu tidak sama sekali merendahkan, tetapi justru seorang perempuan ketika sudah menjadi istri dan dia dibantu, dia akan semakin menghargai Betul, suaminya. value-nya suami di mata Pasti istri. Mbak Rizka juga sudah merasakan sendiri ya. Betul sekali. Jadi seolah-olah ya ampun, papa hebat di mata seorang mama itu adalah yang mau gendong tas bayi, gendong anak sambil itu papa hebat. Definisi laki-laki keren untuk mama itu seperti itu. Kalau ya, masih bukan, gadis, laki-laki keren itu yang berotot gitu ya, pakai moge gitu ya, ganteng gitu ya, klimis gitu ya. Tapi kalau sudah menikah definisinya berbeda. Betul sekali. Oke, menarik sekali. Mungkin ada tambahan lain atau kita cukupkan sampai hal ini? Saya rasa cukup. Saya harap nanti pada para keluarga Indonesia bisa menciptakan keluarga yang bahagia ya Mbak Rizka ya. Berprinsip kepada gender equality tentunya. tentunya. Berprinsip pada gender equality. Oke, terima kasih sekali obrolan yang sangat menarik Mbak Nur Hasanah, tentunya menjadi tambahan
pengetahuan bagi kita semua bahwasanya sangat wise lah untuk saat ini kita bisa mempelajari dan mulai menerapkan gender equality ini di dalam keluarga begitu. Oke, Betul sahabat sekali. keluarga, terima kasih sudah mengikuti podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.